Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. 괜찮아요. 괜찮아. Kalau Pak Anies adalah Shikamaru, menurut Sushimin, Caimin adalah Uchiha Itachi. Moshi wibu. Menit kurang lebih masing-masing pasangan calon. Kita akan lihat ya. Ini selepet. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis. Ini selepet. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis. Ini selepet. Siapapun yang hamil, yang ada di muka bumi Indonesia ini, akan diberikan tunjangan selama hamil. Ini selepet. Yang masih jomblo, secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Ini selepet. Nanti 2024 sudah bisa meningkat drastis menjadi 5 miliar per desa. 5 miliar per desa. 5 miliar per desa. Katanya tidak menjawab pertanyaan, tapi Gus Muhaimin malah ngomongin pemerataan pembangunan. Itu kan tadi yang saya omongin Gus. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain. Itu kan tadi udah saya jawab. Intinya sekali lagi, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus lebih memperhatikan masyarakat terutama yang ada di luar Jawa, biar bisa merasakan akses konektivitas yang lebih baik lagi, menurunkan inflasi, menurunkan Gini rasio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu tadi kan udah saya jawab Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran. Saudara-saudara sekalian, tanpa krisis iklim pun persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan dia lebih fatal lagi dalam mengadakan pengadaan pangan nasional, petani tidak dilibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita rubah. Kita ingin melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa. Mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Dalam arti, lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reforma agraria menjadi prinsipnya. Yang kedua, petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit sebetulnya, tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kedua, potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain, kita ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan supaya petani kita aman, merasa aman dan yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini, desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Terima kasih Gus Muhaimin.
paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan, Mas LFP, Gibran. lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tenang Mbak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Pada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Ini agak aneh ya. Yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP. Oh lupa, kayak kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Wali kota terpopuler di dunia. Soal ekonomi digital kita lihat ini Mas Gibran yang muda ini kayaknya digambarkan menguasai ekonomi digital. Kalau menurut Gus Imin ini sendiri gimana? Ya, memang Mas Gibran punya pengalaman wali kota, tentu dia sudah lebih siap ya menjadi bagian dari penampilan Mas Gibran itu juga tantangan buat saya. Tapi tetap pede Gus bisa mengalahkan Mas Gibran juga Pak Mahfud besok begitu. Ya agak deg-degan sih. Karena kita tahu Mas Gibran punya pengalaman wali kota, Mas Gibran punya jejak rekam pengusaha sukses, Mas Gibran juga punya pengalaman jadi wali kota yang berhasil. Tentu Pak Gibran punya kekuatan yang harus kita juga hati. Alhamdulillah, selamat kepada Pak Prabowo, surveinya semakin tinggi dan bagus. Kalau ada orang yang mau tahu nih doa gue sekarang itu apa malam-malam gini, gue berdoa supaya Caimin ini tuh panjang umur. Kenapa? Karena dia tuh lucu banget. Caimin tuh kelihatan gitu, dia tuh orangnya baik. Caimin tuh polos gitu, dia tuh ingin menunjukkan apa yang ada di hati dia, apa yang ada di pikiran dia tanpa mengingat ini situasinya kan kayak lagi di medan perang ya. Dia tuh lupa strategi gitu. Dulu gue kalau baca komen-komen kayaknya Caimin ini adalah orang yang sengaja ditaruh jadi cawapres sebelah untuk menaikkan elektabilitas sebelah. Dulu gue baca kayak ini apaan sih ini, gak jelas. Sekarang gue ngerti. Caimin nih kalau seandainya nggak kepilih nih nggak usah sedih. Bapak sudah ada di hati para masyarakat Indonesia, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri. Sebagai orang yang sangat lucu, sebagai komedian politik. SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Caimin sampai nyindir ijazah palsu di debat cawapres. Aduh, kena mental udah nih. Kepada Pak Prabowo, surveinya semakin tinggi dan bagus. Fix Caimin adalah politisi yang realistis. Saya cuma sekedar mengingatkan Pak, untuk 14 Februari yang akan datang, buka kertasnya, coblos presidennya, lipat kertasnya, masukkan. Salam, saya rasa paslon lain juga tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Dari beberapa artikel saya baca, hanya Prabowo Gibran yang punya kesempatan untuk memenangkan pemilu 2024 dalam satu putaran.
Dan saya rasa tahun ini adalah tahun memanen, menuai keikhlasan, ketulusan dari Prabowo Gibran untuk memajukan Indonesia ini menuju Indonesia emas. Salam akal waras, Markibong. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Mati kutu kok kan men. Itu makanya. Caimin, malang nasibmu. Oke. Ada apa dengan Cak Gus Imin? Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Kita kembali lagi ke topik. Iya. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!